Dunia ini bukan semakin hari semakin baik. Bukan. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Ya, semakin jahat. Semakin mengerikan. Coba Bapak Ibu lihat ketika kita lihat kehidupan ya. Perakiraan, ya prediksi-prediksi tahun 2025 ini kan ngeri sekali. Betul nggak? Krisis ekonomi semakin krisis. Kaum menengah ke bawah, menengah ya, itu akan merosot jauh sekali saudara. Ya, seorang pengusaha dia cerita dengan saya saudara, padahal dia konglomerat, dia bilang Pak, wah PPN naik 12%, ini ngeri sekali, khususnya pengusaha-pengusaha. Ya, padahal saya udah aman, udah ada konsultan pajaknya, bagus semua. Tapi dia bilang bulan lalu saya kena lagi pajak 1 M lebih gitu. Ya, mau tidak mau harus bayar. Teman-temannya udah pada teriak semua saudara. Pengusaha, stres. Mungkin setiap kita juga, aduh Pak, dan 2005 ini saya nggak tahu Pak. Nggak punya lagi resolusi. Oh, biasanya kan setiap tahun baru, resolusi ini ya. Saya mau begini ya, visinya gini. Wah saya mau pencapaian ini, target harus mencapai begini. Kalau 2024 targetnya ya dalam satu perusahaan mungkin hanya 50 M, mau targetnya 100 M. Wow, 1 T mau targetnya 2 T. Pelipat gandaan. Ya, betul. Itu yang membuat kita apa? Wah, jadi stres. Makanya Tuhan kasih ini buat kita. Ya, mungkin saudara kalau pakai baju ini di luar, saudara, nanti orang lihat nih saudara, ya dia yang mikirin. Hah, enak aja lu terus baju itu. Mungkin ada yang sudah ditanya kali. Apa sih artinya itu? Udah ada belum yang ditanya? Coba angkat tangan. Yang pergi berlibur kemarin mungkin pakai baju ini saudara gitu ya. Nah, secara gak sadar coba orang liatin kan ya. Kan ini aneh soalnya. Ini kan kata-kata yang gak lazim. Kata-kata yang gak umum gitu. Ngapain dipikirin? Pujian tadi dikatakan apa? Jangan kamu khawatir. Berulang-ulang kali kita mendengar kata jangan kamu khawatir. Tapi Pak kok saya masih tetap khawatir? Coba. Usia udah mendekati 70 tahun tetap aja khawatir. Coba. Apa gak capek? Satu kali saya ketika buka jendela kamar Bapak Ibu, ya, saya diperlihatkan Tuhan. Ya, 2 ekor burung, saudara. Saya nggak tahu burung apa tuh warna hitam gitu ya. Ya, lagi menikmati pepaya mateng di samping rumah saya Bapak Ibu. Karena itu pepaya memang tinggi sekali, udah melebihi rumah, ya tinggi ya. Ya Yono udah gak bisa petik lagi gitu ya. Bambunya kan hanya berapa meter gitu, 5-6 meter. Ini tinggi sekali belasan meter saudara. Udahlah saya bilang itu Tuhan siapkan pohon pepaya itu gak mati-mati, tapi Tuhan siapkan buat burung itu. Tuhan ingetin dong, lihat hambaku, kekasihku nih. Burung tuh santai banget dia saudara. Sambil nungging-nungging dia nikmati. Ya. Saya perhatiin tuh pagi saudara, saya liatin sore saudara, sudah setengah habisnya. Keren gak? Ya, saya bisa teriakan, lu gak nabur loh, lu tinggal nuai ya. Saudara, burung aja Tuhan pelihara sedemikian rupa. Tidak ada seekor burung pun yang jatuh mati tanpa sepengetahuan Tuhan. Apalagi kita. Ayo. Apa yang dipikirin anak-anak muda, anak-anak teens? Mulai banyak pikiran? Coba. Kalau banyak pikiran, saudara, apa? Susah tidur. Coba percaya deh. Coba aja kalau mau tes. Ya, nggak tahu apa yang dipikirin. Tapi bolak-balik, nggak bisa tidur kan. Tapi coba orang kalau yang nggak ada pikiran, ya, itu langsung melor, saudara, nempel, molor. Karena nggak ada pikiran kan, plek. Sampai orang bilang, enak banget hidup lo ya. Ya, jangan kan ketemu bantal lah, pokoknya ketemu apa aja langsung. Ya mau di bus bisa tidur, mau di pesawat bisa tidur, saudara. Mau di kereta bisa tidur, ya. Mau dimanapun bisa tidur, di halte aja bisa tidur. Enak kan? Kemarin kami delay 2,5 jam, saudara. Ya, lama amat itu ya, kita tidur aja. Nikmati aja.
Ya, kalau enggak dipikirin stres. Jelas Bapak Ibu? Ya, itulah tipuan setan buat kita, saudara, supaya kita mikir. Ketika kita mikir, kita nggak bisa tidur kan. Ketika kita mikir, akhirnya apa? Pusing kepala kita. Migrain. Betul nggak? Ya. Padahal kan pusing atau migrain itu bukan sakit penyakit itu. Bukan. Itu kan alarm tubuh kita. Ada yang nggak beres di tubuh kita. Ya. Atau kamu terlalu banyak mikir terus sehingga sakit kepala. Atau bisa pencernaan kita lagi nggak bagus. Tuhan kasih alarm buat kita lewat sakit kepala. Ya, tapi kita karena sudah terbiasa sakit kepala langsung ambil obatnya, langsung. Kemarin saya lihat di Instagram seorang dokter berkata, sama juga dengan diare. Sudah tahu diare? Ya, kalau lagi diare itu bukan penyakit. Diare itu signal di usus kita lagi kotor. Itu. Tapi kan kita ketika lagi diare apa yang kita cari? Imodium. Langsung kan ya? Langsung. Dokter ini berkata justru itu yang membahayakan. Kita langsung mampetin kan ya? Padahal belum bersih. Kita udah mampetin dengan Imodium itu. Itu nanti membuat usus kita itu terganggu. Dia bilang udah keluarin aja semua sampai bersih karena ususnya lagi kotor. Yang penting apa? Supaya tidak kekurangan air, minum. Ya minum air kelapa hijau, saudara minum aja. Oh iya ya saya bilang gitu, kita kan langsung cari obat. Padahal Tuhan kasih alarm buat kita. Ada yang gak beres dalam kehidupan kita. Ada yang gak benar di tubuh kita. Itunya diberesin dulu, dibersihkan aja ususnya. Sampai keluar habis gitu udah enak nantinya, nikmati. Sama dengan kehidupan kita. Ya. Saya kasih contoh gini. Ada satu ilustrasi ini yang cukup bagus saudara ya. Tuhan itu maunya kita di angka 8 misalnya gitu. Ya, di angka 8. Ya, tapi kita lebih seneng angka 8 itu 4 tambah 4 jadi 8 kan? Betul? Atau 4 kali 2 jadi 8. Kita senangnya itu naik. Tapi kita nggak pernah berpikir 10 kurang 2 juga 8. Betul? 10 kurang 2 juga 8. 16 bagi 2 juga 8. 12 kurang 4 juga 8. Di angka 8 yang Tuhan mau kan. Tapi kita nggak mau turun. Padahal kan sama. Kita lebih senang naik kan. 4 tambah 4. Ya, 2024 hasilnya cuma 4. 2025 tambah 4 lagi, 8. Wah Tuhan, puji Tuhan, luar biasa. Tapi 2024, 10. Kok masuk 2025 kurang 2 sih? Kita nggak mau kan? Kita nggak mau, padahal sama nggak? Sama. Itulah yang menipu kita. Kenapa kita mikir terus? Karena kita melihat hal-hal yang kelihatan. Ya, anak-anak teens mulai mikir kan, aduh kerjaan papa saya gimana ya? Nanti kalau papa saya di PHK, saya bisa lanjutin sekolah lagi enggak? Saya bisa lanjutin kuliah enggak nanti? Mulai mikir kan? Anak-anak youth mungkin, waduh 2025 tambah usia lagi nih. Kemarin 24, sekarang 25. Ayo gimana nih Tuhan? Pasangan belum ada. Mulai. Terus keluarga-keluarga juga sama. Kita mulai mikirin kan, aduh kalau gaji 2005 ini gak naik gimana, PPN naik. Nanti kalau PPN naik kan kalau kita makan kan ada PPN ya kan ya. Dulu ingat tuh 10%, taksnya kan 11%, sekarang 12%. Ya, kalau makan mungkin kecil lah saudara, tapi kalau dunia bisnis itu 1% itu pengaruh besar ya bro ya. Iya, seorang importir berkata, bos, padahal bosnya dia gitu kan, dia importernya saya beli sama dia kan, tapi dia panggil saya juga bos, ya udah. Bos,
Gimana nih dolar udah mencapai segini nih. Saya mau naikin nih barang-barang nih. Gimana menurut lo? Saya cuma bilang, ya terserah lo. Barang punya lo. Tapi ya itulah uniknya dia. Dia tanya saya, gimana ini kalau saya naik ini? Gimana kalau saya turun ini? Ya kita share aja saudara. Artinya apa? Dia pusing. Dia stres. Kalau barang nggak dinaikin, dia beli kan naik pakai dolar kan. Gimana? Saya cuma bilang gini, udah ngapain dipikirin. Saya sering ungkapkan ini kok, udahlah ngapain dipikirin. Dia cuma bilang, enak aja lo bos. Ya enak. Gak mikirin tuh enak. Kenapa? Karena kita tidak sanggup mikir.